Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, amin. Ini aku mau share kegiatanku, diawali dari pagi hari. Ini aku lagi nyuci piring. Tadi aku habis bikin nasi goreng karena masih ada sisa nasi kemarin, dan di kulkas juga masih ada stok telur, jadi sekalian aku bikin nasi goreng. Dan tadi juga aku udah sarapan. Setelah sarapan ini untuk piring dan gelasnya aku cuci sekalian biar bersih. Tadi niatnya habis subuh mau langsung masak, tapi karena ngantuk banget sebab tadi malam aku nggak bisa tidur itu jam 2 dini hari. Akhirnya habis subuh tidur lagi, tahu-tahu bangun jam 8. Udah bangun agak siang, terus nggak ada makanan, adanya nasi sisa, jadi aku bikin nasi goreng. Jadi untuk masaknya paling ntar siang baru masak. Dan ini udah kelar nyuci piringnya. Selanjutnya ini aku nyuci wastafel. Itu kadang kalau nggak sekalian dicuci itu kerak-keraknya pada nempel di pinggir-pinggirnya. Jadi kalau habis nyuci piring atau yang lainnya itu sebisa mungkin untuk wastafelnya juga sekalian aku cuci biar bersih. Terus ini aku juga lagi bersih-bersih. Ini aku lagi bersih-bersih meja TV dan yang lainnya. Itu aku pakai kemoceng aja sebab nggak terlalu berdebu. Tapi kalau udah banyak debunya biasanya aku bersihin pakai lap yang aku basahin. Ini aku juga mau nyapu dan ngepel, tapi ini aku mau bersihin dulu untuk karpet yang di depan TV, dan untuk bantalnya itu aku taruh di kamar. Terus untuk selanjutnya ini aku bersihin karpetnya, yaitu pakai sapu lidi, itu sapu buat kasur. Untuk sapu ini itu sangat awet, aku beli udah ada 5 tahun lebih tapi masih awet, nggak pada rontok. Dulu aku beli itu kalau nggak salah harganya 5.000, tapi kalau sekarang nggak tahu harganya berapa. Untuk karpetnya juga tadi aku gulung dulu. Ini selanjutnya aku mau nyapu. Tadi di belakang juga aku udah sapu, dan ini untuk di ruang tengah aku sapu. Itu aku percepat aja ya, dan jangan salfok sama sapunya itu udah pada dilakban. Untuk gagangnya ini sapu juga awet banget, udah 5 tahun lebih. Menurutku ini enakan kalau dipakai, padahal aku udah beli yang baru tapi dipakai itu agak kurang enak karena mungkin udah terbiasa pakai sapu yang ini. Jadi untuk pakai sapu yang baru itu agak nggak sreg gitu. Walaupun ini udah dilakban dan itu warnanya juga udah agak kehitaman, tapi itu bersih sebab aku sering cuci ya. Untuk sapunya itu aku cuci terus aku jemur sampai kering, ntar baru aku pakai lagi. Untuk kamar juga udah aku sapu, dan untuk pojokan itu juga udah. Ini udah kelar untuk nyapunya. Selanjutnya aku mau ngepel. Biasanya kalau ngepel itu aku awali dari kamar, terus ke teras, selanjutnya ke ruang tengah, dan yang terakhir ke dapur. Area rumah yang sering banget aku pel itu area dapur. Misalkan pagi udah aku pel, tapi siang atau malamnya itu aku masak, pasti habis masak itu aku pel lagi. Sebab kalau menurutku kalau habis masak itu lantainya itu lengket, jadi sebisa mungkin aku pel biar bersih. Di rumah walaupun misalkan kamar belakang itu enggak buat aktivitas, itu tetap aja kotor ya. Walaupun setiap hari kita sapu kita pel, besoknya itu pasti kotor lagi. Apalagi kalau ruang lainnya yang kita buat beraktivitas, buat lalu lalang, biasanya kita juga membawa kotoran debu, jadi sebisa mungkin itu harus kita bersihkan setiap hari.
Dan ini udah kelar untuk nyapu, ngepel, untuk lantainya juga udah kering. Jadi untuk karpetnya tadi udah aku pasang, dan untuk bantalnya udah aku taruh lagi ke karpet. Itu sebentar lagi aku mau istirahat, mau tidur siang, habis itu aku baru mau masak. Ini aku mau masak rendang daging kentang. Aku punya stok daging setengah kilo yang udah aku rebus, terus ada kentang setengah kilo. Untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih, terus aku juga pakai bumbu racik rendang dan pakai santan itu 3. Selanjutnya pakai serai, lengkuas, daun salam dan daun jeruk. Yang pertama ini aku udah panaskan minyak, terus setelah minyak panas ini aku masukkan bumbu dasar kuning dan bumbu dasar putih, terus aku juga masukkan itu untuk bumbu racik rendang. Itu aku pakai 1 bungkus, aku nggak punya stok cabai merah jadi aku pakai bumbu racik rendang aja, itu udah lumayan pedas. Terus aku masukkan serai, lengkuas, daun salam dan daun jeruk. Tumis bumbunya hingga benar-benar matang. Setelah bumbunya matang, ini aku masukkan air, itu kira-kira itu 1 liter. Dan ini aku juga masukkan untuk santannya, itu aku pakai 2 dulu, yang satunya ntar aku taruh kalau rendangnya udah mau matang. Setelah santannya masuk, ini aku masak santannya sampai mendidih, dan jangan lupa aduk-aduk terus ya biar santannya nggak pecah. Setelah mendidih ini aku masukkan untuk daging sapinya. Untuk daging sapinya itu udah aku rebus jadi udah lumayan empuk, jadi untuk masaknya itu enggak terlalu lama. Ini aku masukkan kentangnya. Untuk kentang itu jangan dimasukkan di awal-awal ya, takutnya ntar terlalu empuk malah hasilnya jadi hancur. Jadi kalau mau masukkan kentang itu kalau dagingnya udah empuk baru masukkan kentangnya. Terus ini aku masukkan untuk bumbu-bumbunya seperti garam, gula pasir, merica dan penyedap rasa. Setelah kadar airnya udah menyusut, ini mau aku taruh untuk santan karanya itu yang 1 bungkus, itu biar rasanya lebih enak. Masak rendang daging dan kentangnya itu sampai kadar airnya habis. Ini udah mulai mengeluarkan minyak, dan jangan lupa tes rasa, kalau dikira udah mateng matikan api kompor. Terus aku juga mau masak kare ayam, itu ada ayam 1 ekor, terus ada wortel, kentang, terus untuk bumbunya itu pakai bumbu dasar putih, ada irisan bawang merah, bawang putih, aku juga pakai bumbu racik kare, dan untuk bumbunya itu aku pakai lengkuas, salam, serai, daun jeruk, dan itu untuk santannya aku pakai 1 bungkus. Ini untuk rendangnya aku pindahkan dulu ke sebelah, dan ini aku mau masak kare ayamnya. Pertama-tama ini panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan irisan bawang putih dulu, tumis hingga agak warna kecoklatan, baru masukkan irisan bawang merah. Setelah itu masukkan bumbu dasar putih, dan aku masukkan juga untuk bumbu racik karenya, itu aku pakai 1 bungkus. Ini pertama kali aku masak kare ayam, dan ini juga pakai bumbu instan. Tumis bumbunya, dan ini aku masukkan untuk serai, lengkuas, daun salam dan daun jeruk. Tumis hingga bumbunya benar-benar matang. Setelah bumbunya matang, ini aku masukkan ayamnya, itu aku pakai 1 ekor. Aduk-aduk hingga bumbunya tercampur merata ke ayamnya. Setelah setengah matang, ini aku masukkan air kira-kira itu 800 ml atau sesuai selera. Aduk-aduk, dan ini ayamnya udah matang tapi belum terlalu empuk, jadi ini aku masukkan wortel dan kentangnya. Setelah wortel dan kentangnya udah mulai empuk, ini aku masukkan untuk santannya, itu aku pakai 1 bungkus. Kalau mau kuah karenya itu lebih pekat, itu bisa ditambah santan lagi. Karena aku cuma ada sisa 1 untuk santannya, jadi aku kasih 1 bungkus aja, sebab tadi udah aku gunain untuk masak buat rendang.
Ini aku taruh untuk bumbu-bumbunya itu seperti garam, gula pasir, merica, dan penyedap rasa. Tadi aku udah cicipin untuk ayam, wortel, dan kentangnya itu udah empuk, jadi udah mateng. Ini aku kasih bawang goreng biar rasanya itu lebih enak. Dan ini udah matang ya, aku mau matikan api kompornya. Ini aku udah kelar masak hari ini. Aku bikin 2 menu, bikin rendang daging kentang dan kare ayam. Itu sangat enak kalau menurutku. Dan untuk rendangnya ini aku taruh ke wadah dulu, itu 1 mangkok lumayan gede. Dan untuk karenya ini aku juga taruh ke mangkok. Untuk rendang kalau nggak habis itu bisa buat stok, taruh di freezer, kalau mau makan tinggal diangetin di microwave. Terima kasih yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.